The most important, the answer is yes. Okay? Letra dito. Aku ngomong apa, dia ngomong apa? And the answer is yes. I'm your criteria. Masa dia? Titi Martin Channel. Halo. Itu suamiku. Oke, jadi di video kali ini aku mau kasih jawaban kepada subscriber yang menanyakan aku tentang tipe bule yang aku cari sebelum aku menikah. The most important, the answer is yes. Okay? Letra dito. Aku ngomong apa, dia ngomong apa? Oke, jadi akhir-akhir ini banyak sekali penonton yang baru yang belum tahu aku ini dari mana dan menikah dengan orang mana gitu, dan sekarang di mana gitu. Dan banyak orang berpikir kalau aku tinggal di Jerman, sebenarnya enggak. Jadi aku tuh menikah dengan orang Spanyol. Mas Wawon, oke. Jadi dia itu lahir di Bilbao, tapi sekarang kita tinggal di Madrid, oke? Gitu. Dan aku dari Cilacap, tepatnya Adipala ya. Dan aku juga seneng banget karena di situ banyak sekali orang Cilacap, orang Kroya, orang Adipala itu yang nonton. Bahkan dia tahu keluargaku, ada yang tahu keluargaku, cuman dia nggak paham sama aku karena memang aku jarang sekali di Indonesia, oke? Jadi aku seneng banget gitu baca-baca komennya. Oke, jadi suamiku nanti bakal kesini ya gitu. Dia sekarang lagi kelaparan, padahal tadi dia udah makan. Kamu mau apa? Biskuit 2. Dia mau minum susu sama biskuit. Oke, jadi banyak orang, ada beberapa subscriber yang tanya, Mbak bikin dong video sebelum kamu menikah itu, apakah suami kamu itu adalah kriteria atau tipe cowok yang kamu cari gitu? And the answer is yes. I'm your criteria. Masa dia ngomong katanya, dan jawabannya adalah iya, aku adalah kriteria yang kamu cari. Dia sambil ngangkang-ngangkang ya. You know, the answer is yes. Nanti dia kesini, oke? Jadi dia nyambung banget. Oke, jadi kalau aku ditanya soal kriteria itu apa maksudnya, dari fisik atau dari apa gitu, atau dari sifat atau gimana gitu, aku kasih tahu gini. Oh ya, ada yang tanya kenapa aku pilih bule ketimbang orang Indonesia atau Asia gitu. Jadi ceritanya seperti ini. Nggak tahu ada kali ya, kalau kalian udah ada yang nonton, aku pernah punya cowok Indonesia tapi aku dikasarin gitu. Jadi intinya kayak dia itu main tangan gitu, dan setelah itu aku kapok banget. Bukan kapok sama semua orang Indonesia atau cowok Indonesia tuh enggak. Jadi pada saat itu aku kapok dengan yang namanya pacaran gitu. Nah, udah gitu aku pacaran lagi sama aku nemu, gimana sih maksudnya, aku nemu pacar gitu, pacaran itu sama orang bule. Jadi mantanku itu dulu. Jadi mantanku itu dulu. Kamu pacaran bule sebelum aku? Iya, kamu juga punya pacar sebelum kamu nikah sama aku. Aku tahu. Jadi dulu itu kalau kriteria orang bule, maksudnya dari penampilan gitu, aku suka, aku nggak membedakan atau menyamakan ya, ini hanya dari apa yang aku suka dulu gitu. Tapi bukan berarti yang lain juga aku nggak suka. Intinya seperti ini, aku suka banget sama cowok bule yang tinggi gitu kan. Oke, cowok lah yang tinggi. Setelah itu rambutnya yang blonde, yang kayak aku. Kamu kan rambut putih. kamu blanco. Oke. Yang tinggi, terus matanya biru atau grey,
apa sih, abu-abu gitu. Terus juga tentunya cakep dan putih ya, jadi yang benar-benar bule gitu, tapi nggak yang benar-benar putih banget gitu. Jadi itu adalah tipe itu adalah mantan cowok aku dulu, oke? Dan kalau untuk sifat itu aku lebih suka, dan umur itu aku lebih suka yang dia pasti lebih tua dari aku. Terus kayak apa namanya? Kalau dari cara penampilan aku suka orang yang rapih gitu. Maksudnya kan ada orang atau cowok yang ya punya orang ya, ada yang kelihatan amburadul gitu, nggak tidy gitu. Dari rambut, dari cara pakaian gitu, aku lebih suka orang yang rapih gitu, bukan mewah tapi rapih gitu. Terus juga kayak dari bau badan gitu, aku suka banget dengan kalau ketemu orang, maksudnya ketemu cowok gitu yang bau badannya enak gitu, maksudnya nggak yang dia bau keringet banget gitu, enggak gitu. Nah, aku pacaran sama mantan aku tuh selama 3 tahun ya. Dan sama sekarang pun kita masih berteman dengan baik karena memang kita putus juga baik-baik gitu. Dan dia juga udah punya pasangan dan aku juga ada punya pasangan. Jadi kita berteman baik, bahkan suamiku juga mengenal gitu. Dan ternyata aku ketemu sama suamiku, kalau dari apa sih ya, penampilan itu yang aku tadi bilang itu jauh beda dengan yang aku suka pada saat itu sebelum aku menikah ya gitu. Tapi dari sifat dan juga dari kepribadian dia itu yang aku cari tuh ada di suamiku gitu. Cuman satu, kedewasaannya. Jadi kayak namanya orang kan ada kekurangan dan kelebihan ya. Jadi di sini memang aku dan suamiku tuh merasa bahwa kedewasaan itu ada sama aku. Dan dia ngerasa bahwa dia kurang dewasa untuk dalam berpasangan, tapi di sisi lain dia mempunyai kedewasaan tersendiri kayak gitu. Nah itu, jadi kayak apa namanya, kita seperti ini. Aku percaya kalau Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau gitu. Karena aku sendiri ngerasa bahwa dulu itu sebelum aku menikah, kayaknya waktu aku masih sendiri gitu, aku terlalu banyak mau ya, aku mau ini, aku mau itu, aku mau yang seperti ini, yang seperti itu gitu. Tapi nyatanya aku waktu itu dapat yang seperti itu yang aku mau, ternyata ujung-ujungnya memang itu bukan jodoh gitu. Tapi ternyata Tuhan itu mempertemukan aku dengan seseorang, yaitu suamiku itu, dengan banyak hal yang ternyata itu yang aku butuhkan dan itu yang cocok untuk aku. Dan ternyata itu adalah apa sih namanya, aku adalah kayak tulang rusuknya dia, dimana yang maksudnya gimana sih, untuk melengkapi gitu loh, seperti itu. Nah jadi disitulah aku ngerasa bahwa Tuhan kadang memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau gitu. Intinya seperti itu. Terus dia seperti itu ya. Ini nggak membedakan atau nggak menyamakan antara mantan dan sekarang gitu, karena kita punya hubungan yang sangat baik ya. Dan dia juga baik, aku juga baik. Tapi ada kalanya dimana ternyata Tuhan itu menemukan kita dengan jodohnya itu dengan orang lain. Mau seberapa lama pun kamu pacaran dengan orang itu, kalau bukan jodoh, tetap bukan jodoh gitu. Seperti itu, oke? Dan ada yang tanya, kenapa sih aku nggak milih orang Indonesia aja gitu, kayak gitu kan? Nah, aku sudah pernah bikin video bahwa aku pernah punya cowok dimana dulu itu cowokku itu main tangan dan itu benar-benar bikin aku trauma. Dan aku bener-bener takut banget gitu untuk mengenal cowok lagi pada saat itu ya. Dan pernah juga aku hampir dijodohin gitu ya sama keluarga, bukan orang tua aku tapi intinya ada keluarga yang mau jodohin gitu dengan orang Indonesia juga. Dan aku bener-bener bukan aku nggak mau, tapi memang aku nggak ada perasaan untuk menerima itu gitu. Dan aku bersyukur banget bahwa aku punya
mama gitu, orang tua yang sangat mendukung aku untuk kehidupanku ke depannya itu adalah terserah kamu karena kamu yang akan menjalankan gitu. Intinya seperti itu. Itu salah satu alasan, bukan alasan ya, itu adalah salah satu jawaban dari untuk beberapa orang yang menanyakan ya kenapa aku milih bule gitu. Sebenarnya sih bukan milih bule, intinya kalau memang jodohku orang Indonesia ya pasti orang Indonesia, menikah sama orang Indonesia. Terus kalau ternyata jodohku orang bule gitu, jadi ya memang semua itu tergantung jadi jodoh kayak gitu. Jadi aku sebelum menikah itu aku mau nanti jodohku orang bule atau orang Indonesia atau orang mana gitu ya, itu semua tergantung dari Gusti Allah ya kayak gitu. Terus apalagi intinya seperti itu. Dan aku bersyukur kok, karena walaupun suamiku dari penampilan bukan tipe yang aku cari, tapi aku sangat bersyukur ya karena sekarang aku ngelihat suamiku tuh ganteng banget walaupun dia gendut. Kamu ganteng tapi kamu gendut. Sekarang. Iya, sekarang. Sebelumnya enggak. Sebelumnya strong. Sebelum waktu pertama kali dia ketemu, kamu strong dan aku slim. Tapi And you can carry me with one. Ya, jadi tapi sekarang kita gendut. Sekarang kita gendut. Jadi pertama kali kita ketemu itu dia ganteng banget. Rambutnya nggak pirang gitu. Enggak nanas. Bukan nanas. Jadi dia rambutnya rambut nanas. Enggak kayak nanas. Terus dulu aku juga kurus ya, dan dia bisa ngedong aku kayak gini gitu, pakai satu tangan. Sekarang nggak bisa. Tapi sekarang dua tangan. Dua tangan juga. Enggak boleh. Nggak bisa. Jadi dua tangan aja sekarang nggak bisa, apalagi ada dua. Tangan. Okay. Iya. Jadi intinya seperti itu. Dan I hope you talk good thing about me. Iya. Jadi sebelum bikin video ini aku udah cerita sama suamiku ya. Jadi setiap kali aku mau bikin video itu selalu berbicara dulu sama suami. Hari ini kita bikin video ini gimana gitu. Karena juga suami yang kasih ide gitu. Jadi aku nggak pernah bikin video tanpa sepengetahuan suami. Apalagi misalkan aku mau bikin prank juga, aku bikin prank tapi sebelum diedit, sebelum diupload itu aku selalu menjelaskan kepada suami ini videonya seperti ini gitu. Karena bagaimanapun juga apapun itu aku harus minta persetujuan suami. Oke, begitu aja. What is? Karena dulu suamiku juga udah pernah bilang ya kriteria cewek yang dia cari itu seperti apa gitu. Iya, kamu kriteria aku. Iya. S size, small size. Iya. Oh, S. Aku M. Kamu S, no, kamu XS before, now kamu L size, long size. Oke teman-teman, gitu aja ya. Jadi hanya itu yang bisa aku jawab dari pertanyaan subscriber yang kemarin tanya sama aku. Isti ngobrol terlalu banyak. Ngomong terlalu banyak. Terlalu banyak sama kamera. Tapi nanti dia pemalas ngobrol sama aku. Kan dari tadi ngobrol sama kamu. Iya, nanti dia tidur, mau tidur. Ya ini kan udah malam gitu. Malam. Kata dia sekarang aku banyak ngomong di depan kamera, tapi nanti sebentar lagi aku bakal tidur, jadi dia nggak ngobrol. Karena kadang-kadang dia tuh aneh. Kalau aku masuk kamar gitu aku langsung tidur, dia nggak bisa tidur gitu. Jadi kamu ngomong sama aku lah, orang mau tidur ya. Nanti giliran dia udah tidur, aku yang bangun kayak gitu. Oke teman-teman, begitu aja. Semoga udah nggak penasaran lagi. Itu adalah kriteria cowok yang aku cari sebelum aku menikah ya gitu. Semoga udah nggak penasaran lagi. Okay then, thank you for watching. Don't forget to subscribe, share, comment, like, love our videos, and see you next video. Ciao. Ciao.